Hai semuanya, 7 April 2022 kemarin itu adalah wedding anniversary mama dan ayah yang ke-10. Jadi untuk menu buka puasa kali ini mama bikin menu yang sedikit spesial, yaitu nasi uduk komplit. Pertama, di sini mama punya teri dan kacang yang udah digoreng. Untuk terinya itu sebelum digoreng dicuci bersih dulu, kemudian digoreng hingga matang dan kering. Sedangkan untuk kacangnya ya digoreng seperti biasa ya. Pokoknya begitu kelihatan udah matang langsung diangkat segera supaya nggak gosong. Teri dan kacang ini kita masukkan dalam wajan. Jadi supaya anak-anak juga bisa makan, ini bumbunya nggak macem-macem, cuman 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula pasir aja. Kita aduk dengan api kecil hingga gulanya dan kaldu bubuknya larut. Nggak pakai garam karena terinya sendiri udah asin ya. Berikutnya mama mau merebus 350 ml air ditambah 3/4 sendok makan bumbu dasar bawang, 2 lembar daun salam, lengkuas, 1 sendok makan gula palem, 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk rata, jangan lupa beri bumbu garam, merica dan kaldu bubuk. Kita masak dan kita didihkan. Kemudian di sini mama punya setengah papan tempe yang udah dipotong kotak-kotak, kemudian digoreng hingga matang. Kita masukkan dalam larutan air berbumbu lalu dimasak sampai kuahnya menyusut. Ketika kuahnya sudah mulai menyusut, bisa kita tambahkan kecap manis sesuai selera. Aduk rata dan siap disajikan. Selanjutnya mama punya setengah kilo paha ayam. Jadi kalau mama nyimpen ayam itu kadang-kadang ayamnya itu mama rebus dulu 1-2 menit setelah air mendidih untuk menghilangkan lemak-lemak dan kotoran berlebih. Nah ini mama bumbui dengan 1 sendok makan bumbu dasar kuning, garam, merica, kaldu bubuk. Kita campur rata bumbu dengan ayam. Ayamnya itu kita remas-remas satu persatu supaya bumbunya itu meresap sempurna. Lalu dimarinasi 30 menit. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, mama mau masak empal daging. Ini ada 500 gram daging yang udah diiris-iris. Kita masukkan dagingnya ke dalam panci presto, tambahkan 1,5 sendok makan bumbu dasar putih, garam, merica, kaldu bubuk, rempah-rempah yaitu 2 batang serai, jahe, lengkuas yang digeprek, daun jeruk, daun salam, 4-5 sendok makan gula palem, bisa diganti dengan gula Jawa. Lalu tambahkan air hingga merendam daging kurang lebih 400 ml. Kita aduk dulu. Nah, kalau ingin rasa yang lebih gurih dan legit, airnya itu bisa diganti dengan air kelapa atau santan ya. Tambahkan lagi 1 sendok makan ketumbar bubuk dan 1 sendok teh asam jawa. Kita aduk rata sampai semua bumbunya larut. Kemudian kita tutup panci prestonya dan masak kurang lebih 20 menit setelah katupnya mendesis. Jadi kurang lebih totalnya bisa 30 menit ya. Sambil menunggu daging matang, mama mau masak nasi. Ini ada 2 cup beras yang udah dicuci bersih. Kita tambahkan daun salam, serai, daun pandan, dan 1 sendok teh bumbu dasar bawang. Beri setengah sendok makan garam serta setengah saset santan instan. Beri air setinggi biasa kita masak nasi kalau pakai magicom. Kalau mama lebihin dikit ya. Kemudian aduk rata dan masak di magicom hingga matang. Kurang lebih setelah 30 menit dagingnya udah matang nih. Jangan lupa sebelum buka panci tutup prestonya, katupnya diangkat dulu supaya uapnya keluar semua. Setelah itu kita buka tutup pancinya dan dagingnya udah matang. Dagingnya kita pukul-pukul dulu sampai pipih.
Kita sisihkan dulu dan kita kembali dulu ke ayam yang tadi udah dimarinasi. Kita goreng dulu sampai matang dan kecoklatan. Kurang lebih ini gorengnya 15 menit karena ayamnya juga udah dipotong kecil-kecil, jadi cepat matangnya. Lanjut kita goreng daging. Ini kita goreng sebentar aja, pokoknya sampai sisi-sisinya itu kecoklatan, karena kita goreng ini tuh untuk mencari warna aja ya, karena sebenarnya kan dagingnya sendiri udah matang dan empuk. Nasinya juga udah matang besti. Kita aduk-aduk dulu supaya uapnya keluar. Lanjut bikin sambal. Mama bikinnya dari 6 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 20 cabai rawit, 1 buah tomat. Ini kita blender hingga halus. Kemudian kita tumis dengan minyak. Kita masak, jangan lupa tambahkan bumbu, sedikit garam, sedikit terasi, dan 1 sendok makan gula pasir. Kita masak terus sampai kadar airnya berkurang dan sambalnya tanak atau matang. Kurang lebih itu prosesnya 10 menit sampai 15 menit. Pokoknya semakin kering itu semakin awet hasilnya. Jangan lupa kerupuknya untuk teman makan nasi uduk. Untuk takjilnya, pertama ada pizza ukuran personal. Ini snack dapat dari kantornya ayah, semangka kuning. Dan minumnya karena cuaca Bogor lagi dingin, kita bikinnya teh anget aja besti.